Allahu Akbar. Allahu Akbar. Namun, saat Menteri Agama ditanya tentang aturan adzan, jawaban Menteri Agama menimbulkan polemik. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Hati-hati mengucapkan kata-kata yang berefek kepada hal-hal yang tidak baik bagi masa depan kehidupan kita. Jangan akibat perkara yang khilafiyah katakanlah, kemudian hancur tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan karena kata-kata yang kita ucapkan tersebut tidak kita pahami, kemudian menimbulkan sakit hati, katakanlah sakit hati umat Islam. Jadi dalam pandangan khatib, bahwasanya pernyataan yang dalam 2 hari 3 hari ini kita dengar dari Menteri Agama di saat menganalogikan antara azan dengan suara anjing, ini adalah satu hal yang sangat berlebihan, satu hal yang sangat melampaui batas, satu hal yang sangat menyakiti hati umat Islam. Bagaimana bisa suara ketauhidan, nida, panggilan-panggilan yang mengajak kepada ta'abbud ubudiyah kepada Allah, mengajak kepada kesuksesan dunia dan akhirat, kemudian dianalogikan, disamakan, bahkan dibandingkan dengan suara na'udzubillah anjing. Ini adalah salah satu hal yang sangat berlebihan, yang sangat melampaui batas. Apalagi itu keluar dari mulut pemimpin. Padahal pemimpin dalam Islam, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugasnya di selain mengatur kehidupan manusia adalah untuk menjaga keberlangsungan agama di atas muka bumi ini. Pemimpin bertugas untuk menjaga norma-norma agama. Pemimpin bertugas untuk menjaga nilai-nilai agama, syiar-syiar agama, syariat agama. Imam Mawardi mengatakan, al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Kepemimpinan itu, kata Imam Mawardi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, adalah untuk melanjutkan estafeta risalah kenabian, melanjutkan misi Nabi. Kata beliau, fi hirasatid din, untuk menjaga agama ini di atas muka bumi, wa siyasatid dunya, dan mengatur kehidupan manusia, menjaga agar dunia ini tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tetap ada ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar memperhatikan syiar-syiar dan syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas pemimpin. Maka di saat kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina immakkannahum, kata Allah, di saat kita kokohkan, kami berikan posisi, kita jadikan penguasa umat Islam, apa yang mereka lakukan? Aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Sepatutnya saat seseorang itu berkuasa,
maka dia aqamus salah, menegakkan salat. Wa atawuz zakah, dan menunaikan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, amar ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, dan bernahi munkar. Itu yang akan dilakukan oleh pemimpin. Aqamus salah, menegakkan salat di muka bumi ini. Dan tentu azan adalah syiar untuk menegakkan salat. Azan adalah sebuah syariat. Dia memang tidak wajib hukumnya, jemaah yang dirahmati Allah. Tapi bila bersepakat untuk tidak azan, maka semuanya berdosa. Dia bukan wajib. Tapi bila umat Islam sepakat untuk tidak azan, maka berdosa. Dan tidak pernah dan tidak boleh ada yang melarang di saat nida panggilan ini dikumandangkan. Walaupun antara satu masjid dengan masjid yang lain. Begitu banyak, begitu besar fadilah daripada azan tersebut. Begitu tinggi keutamaan yang akan didapatkan oleh para muadzinin, para bilal, para muazzin nanti di hari kiamat. Semuanya makhluk Allah akan bersaksi. Makanya dalam azan tersebut dianjurkan, disunnahkan untuk mengangkat suara sebesar-besarnya, untuk meninggikan suara setinggi-tingginya, agar sejauh mana suara muazzin tersebut sampai, maka sejauh itulah nanti pada hari kiamat semuanya akan bersyafaat, akan meminta syafaat untuk para muazzin tersebut. Namun bila hal tersebut dilarang, maka ini adalah sebuah pelanggaran yang besar dalam agama kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu di saat kita membaca tentang fikih azan ini, maka kita akan memahami bagaimana keutamaan azan, dan tidak mungkin bagi seorang muslim sepakat dengan hal-hal yang mematikan atau membinasakan syiar-syiar agama Allah di muka bumi. Tentu semua ini terjadi di saat orang yang kita tempatkan untuk mengatur urusan umat ini adalah mereka yang tidak memiliki pengetahuan. Rasul jauh hari sudah mengatakan, "Idza usnidal amru ila ghairi ahliha atau ila ghairi ahli, fantadhiris sa'ah." Jika sebuah urusan diserahkan kepada mereka yang tidak paham, maka tunggulah kehancuran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang khatib katakan ini sampaikan menjadi renungan bagi kita untuk tetap memperhatikan kehidupan kita, kehidupan keberlangsungan agama kita di muka bumi ini. Karena kita tidak ingin hanya kita yang asyik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun masa depan anak cucu kita untuk berta'abbud kepada Allah terancam. Ini yang harus kita perhatikan. Begitu banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemimpin. Makanya kita mendapatkan para ulama mengatakan, "Idza kana li du'a mustajab." Apabila aku memiliki doa yang diijabah oleh Allah, maka doa tersebut akan aku berikan kepada pemimpin. Fa bi salahihi yuslihullahu al-khalqan katsira. Dengan kebaikan seorang pemimpin, maka pemimpin tersebut akan bisa melakukan kebaikan yang banyak secara masif. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita di hari Jumat yang mulia ini. Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap istiqamah dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqamah untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Karena bila kita tidak serius, maka sudah pasti Allah akan menghadirkan mereka yang tidak akan mengurus keberlangsungan agama di muka bumi.